Ya anak-anak, sebelum kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran kita, Bapak minta untuk kalian membentuk kelompok, dalam kelompok kurang lebih 4 sampai 5 orang. Gitu. Ya, Bapak persilakan. Sudah? Nah, ya. Oke. Tolong lihat ke depan dulu sebelum kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Bapak minta anak-anak untuk memperhatikan penjelasan Bapak sebentar. Oke. Jadi kita di sini akan belajar tentang teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan sendiri itu dapat disimpulkan bahwa tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, jadi teks laporan percobaan itu intinya adalah kita melakukan percobaan, bisa juga melakukan eksperimen, dan juga kalau kita ingin melakukan pembuktian, membuktikan sesuatu seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi intinya dari teks laporan hasil percobaan adalah ya ini tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi di saat kalian melakukan percobaan, laporan itu harusnya berupa teks, tidak berupa lisan, karena teks itu adalah berupa tulisan, tidak berupa lisan seperti itu. Nah, ciri-ciri dari teks laporan percobaan itu sendiri. Yang pertama adalah fakta. Jadi dalam melakukan percobaan kita harus sesuai fakta apa yang terjadi seperti itu, tidak dibuat-buat. Terus juga dapat dibuktikan. Jadi kebenarannya itu dapat dibuktikan, tidak hanya sekedar hanya ngomong saja seperti ini, tapi buktinya itu tidak ada seperti itu. Terus yang ketiga, lengkap. Yang dimaksud lengkap adalah teks laporan percobaan ini menuntut kita untuk dalam menyampaikan suatu laporan itu harus lengkap, karena itu nanti akan dibaca oleh pembaca yang lain, untuk kan pembaca yang lain, dan salah satu fungsi dari teks laporan percobaan itu adalah memberikan informasi. Nah, jika informasinya itu tidak lengkap, maka itu akan bersifat rancu nantinya seperti itu. Terus yang keempat, objektif. Nah, jadi objektif di sini saya simpulkan dapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tadi, tidak dibuat-buat seperti itu. Nah, sekarang fungsi teks laporan percobaan itu sendiri seperti apa? Yang pertama ya itu tadi yang udah saya singgung, yaitu informasi atau sumber informasi. Jadi dalam sebuah percobaan, kita melakukan sebuah percobaan dan membuat teks laporan percobaan itu adalah supaya kita memberikan informasi kepada pembaca yang lain, orang lain seperti itu. Nah, jika kita tidak memenuhi ciri-ciri yang sudah kita bahas tadi, itu akan sangat salah, akan bersifat rancu yang membuat pembaca nantinya tidak mengerti seperti itu. Terus yang kedua, bukti. Nah, jadi salah satu fungsi selanjutnya itu bukti. Jadi dari teks hasil laporan percobaan itu, kita bisa melakukan pembuktian suatu. Misalnya seperti ini. Misalnya jeruk nipis kandungan vitamin C-nya lebih kuat daripada jeruk bali. Nah, untuk membuktikan itu kan kita harus melakukan percobaan seperti itu. Terus yang ketiga, dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini supaya selain tidak kita tulis, kita juga harus melakukan dokumentasi seperti foto, video, supaya itu ada bukti untuk nantinya, tidak hanya berupa teks tapi juga bisa berupa gambar mungkin atau video seperti itu. Terus yang keempat yaitu pemecahan masalah. Nah, jadi yang seperti yang jeruk tadi lah, kan itu akhirnya menimbulkan perdebatan. Nah, apa benar jeruk bali vitaminnya lebih rendah daripada jeruk nipis? Nah, akhirnya kan itu kan
bisa sebagai maksudnya jika kita melakukan percobaan, kita bisa membuktikan itu dan akhirnya masalah perdebatan itu bisa terpecahkan maksud Bapak seperti itu. Terus selanjutnya adalah pertanggungjawaban. Nah, jadi jika kalian melakukan percobaan itu harus ada yang bertanggung jawab dalam melakukan percobaan tersebut, supaya nantinya itu bisa dipertanggungjawabkan jika ada misalnya hal-hal yang misalnya rancu, misalnya tidak sesuai dengan kenyataan, itu dapat dipertanggungjawabkan. Maka salah satu fungsinya itu adalah dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah struktur teks laporan percobaan. Ini maksud Bapak hasil laporan percobaannya. Jadi nanti setelah kalian melakukan percobaan, kalian harus membuat teks hasil laporan percobaan itu yang berisi teksnya itu harus judul, tujuan kalian melakukan percobaan itu apa, terus alat dan bahannya itu apa saja, langkah-langkah, hasilnya seperti apa, apakah sesuai dengan yang opini yang kalian buat. Ini ada kaitannya juga dengan opini, karena sebelum melakukan percobaan pasti ada sangkut pautnya, kayak seperti itu yang Bapak contohkan jeruk tadi itu. Apakah benar jeruk nipis itu vitamin C-nya lebih tinggi daripada jeruk Bali? Nah, seperti itu. Terus sudah hasil baru simpulan, kalian di situ menyimpulkan. Nah, kenapa di awal Bapak suruh kalian membentuk kelompok? Itu kelompok-kelompok yang kalian bentuk itu nantinya kalian akan buat percobaan. Bapak nanti akan kasih tugas kalian buat percobaan. Nah, ini tugasnya untuk minggu depan kok, santai. Jadi buatlah kalian kelompok, terus buatlah percobaan yang bermanfaat bagi orang lain, seperti buat mie bihun dengan mie instan pada umumnya kan itu kan berbeda kan. Nah, itu bisa kalian coba. Terus setelah itu minggu depan kalian laporkan hasil percobaan kalian ke dalam bentuk teks laporan percobaan seperti itu. Nah, Bapak nanti akan beri contoh teks laporan percobaan itu seperti apa ya? Bisa dibaca-baca dulu. Ini contoh-contoh teks laporan percobaan ya. Nah, siapa yang belum dapat? Nah, oh iya. Oke. Ya, dibaca-baca dulu. Kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti hasil produk yang akan kalian buat teksnya kurang lebih seperti itu. Lebih baik lagi kalau kalian membuat video, itu lebih menarik menurut saya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Baik, pertemuannya cukup sampai di sini saja.